Role-nya product manager itu apa sih? Oke, pertama kita pengen mendefinisikan dulu nih ya, bedanya product manager dan bedanya project manager itu apa? Yang pertama, product manager. Product manager itu dia yang punya visinya. Apa sih visi produk saya itu apa sih gitu? Saya misalkan contohnya kalau Amazon, visinya Amazon itu katanya dia pengen menjadi eh, online marketplace terbesar, terbesar yang bisa menyediakan apapun untuk para customernya. Jadi istilahnya mau beli apa di Amazon itu ada. Itu visinya Amazon. Nah, kalau project manager dia ada visi nggak? Ada, tapi bukan yang visi yang seperti itu. Dia cuman pekerjaannya tuh dia cuman pengen gimana caranya supaya ini selesai. Mau ke depannya gimana udah bodo amat. Yang penting stakeholder senang gitu dengan pekerjaan saya. Itu project manager. Jadi dia lebih berpikir mengenai eksekusinya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan project ini tepat waktu, tepat guna, dan di dalam budget. Itu project manager. Kemudian si product manager ini dia itu apa ya? Lebih ke gimana ya? Saya ingin mencoba mengkonklusikan semua yang panjang ini gitu ya jadi satu kalimat. Jadi istilahnya itu dia lebih kayak berstrategiknya ya, lebih berpikir ya. Karena dia sangat luas, yaitu market, bukan stakeholder saja, tapi juga market atau masyarakat halayak ramai. Jadi dia itu bertanggung jawab juga untuk bisa membaca yang namanya market tendency atau kecenderungan suatu market ini akan seperti apa, kayak gitu. Sementara project manager dia tidak punya kewajiban seperti itu. Yang penting dia paham bagaimana si project ini harus diselesaikan. Dia udah tahu timeline-nya seperti apa, resource-nya bagaimana, apakah bisa dicapai dalam budget ini atau tidak. Nah, itu dia yang jadi concern-nya project manager itu dia lebih concern kepada barangnya sendiri. Tapi kalau product manager, dia concern-nya bukan concern ke barang. Kita kan tadi udah bilang ya, kalau di product management, user-centric. Jadi, user itu yang di tengah-tengahnya gitu. Kalau project manager dia lebih fokus di projectnya. Iya, gak apa-apa fokus di stakeholder, tapi yang penting kan si projectnya terselesaikan atau tereksekusi seperti itu. Ini lanjutannya, jadi kayak responsibility comparison antara product manager and product owner. Ini sebenarnya bukan project manager, tapi lebih ke product owner. Jadi bedanya owner sama manager ya di sini. Kalau di dalam singkatnya ini, product manager itu dia lebih ke strategik ya, fokus di strateginya. Strateginya itu mau bergeraknya kayak gimana ya, developnya tuh seperti apa ya, fitur apa yang perlu dibikin ya, kayak gitu. Tapi kalau product owner ini dia lebih ke taktiknya, caranya seperti apa, kayak gitu. Jadi product manager lebih berpikir tentang si customer keluar. Kalau product owner dia lebih uh, apa ya? Lebih concern kepada si timnya ya, si Scrum timnya yang bekerja di belakangnya. Jadi kayak ada sisi yang ke eksternal dan sisi yang internal kayak gitu. Oke, ini kewajibannya product manager. Itu yang pertama yang pasti itu mendevelop suatu produk atau mengembangkan si produk tersebut dan mengidentifikasi produk yang ingin dikembangkan dengan menggunakan feedback ya. Feedback dari company atau dari luar. Jadi ini penting banget buat si product manager ini untuk tetap open ya terhadap yang namanya feedback. Kemudian market research ini juga menjadi tanggung jawabnya si product manager. Dia harus ngerti nih mau pakai metode apa,
terus mau kayak gimana gitu, mau kayak gimana sih dilakukan risetnya gitu. Lalu selanjutnya bikin yang namanya PRD atau Product Requirement Definition ya teman-teman. Jadi product manager ini dia punya yang namanya kewajiban dalam membentuk suatu dokumen yang dinamakan PRD. PRD itu apa? PRD itu adalah suatu komprehensif dokumen yang di dalamnya terdiri dari penjelasan dari setiap fitur-fitur yang ada. Misalkan ya contoh ya, ada fitur login. Fitur login ini akan ke-trigger ketika user melakukan apa. Misalkan fitur login akan ke-trigger setelah user mengklik login button gitu ya. Lalu sistem akan melakukan apa gitu. Sistem akan mendirect user ke halaman home gitu misalkan, ke page home gitu. Atau selanjutnya sistem akan memasukkan data user ke dalam log gitu. Pokoknya jadi si dokumen itu menjelaskan si produk ini melakukan apa gitu. Di belakangnya apa yang terjadi, di back-end-nya apa yang terjadi, kayak gitu. Lalu si usernya itu apa yang dilihat oleh user. Dan itu sangat komprehensif. Oke, selanjutnya. Determining specification. Nah, habis tadi kita bikin PRD, selanjutnya ngapain? Kita bikin spesifikasinya. Spesifikasi produk biar si engineer-nya nggak bingung. Kita bikin aja speknya. Speknya misalkan, ini ntar di codingnya pakai apa ya? Pakai JavaScript atau pakai apa gitu. Jadi kita kayak fokus ke teknologinya kalau di bagian spesifikasi ini. Kemudian lanjut ke bikin yang namanya production timetable. Jadi dari kapan nih? Dari kapan sampai kapan nih jadwalnya nih bakal di-develop? Fitur 1, fitur 2, fitur 3 ini gimana gitu. Mau pakai metode apa? Mau pakai Agile, mau pakai Scrum, atau pakai Lean, atau pakai apa? Kayak gitu. Kemudian bikin yang namanya go to market atau GTM. Go to market decision. Jadi kita yang berpikir nih ya strategi marketingnya ingin seperti apa. Gimana caranya supaya market itu mau menerima produk kita supaya laku di pasaran, kita harus melakukan apa. Itu juga tanggung jawab dari yang namanya product manager. Lalu lanjut ke skill apa sih yang harus dimiliki oleh yang namanya product manager. Jadi product manager ini dia luas sekali, dia tuh harus ngerti, seenggaknya ngerti lah ya tentang teknis, walaupun cuma sedikit. Kemudian mengerti juga tentang industrinya, misalkan dia bergerak di fintech, jadi harus ngerti finance dong gitu. Kalau nggak ngerti ntar gimana bisa bikin produk yang untuk finance-nya gitu kan. Kemudian harus punya communication skill yang bagus karena banyak banget yang dibutuhkan di sini. Bayangin si product manager ini dia harus nge-lead tim produk untuk mengembangkan produk, kemudian juga harus yang jadi negosiasi ya, misalkan dia lagi berusaha galang dana gitu kan ya untuk visi atau segala macam. Itu juga dia sangat butuh sekali yang namanya communication skills. Terus innovation juga harus bisa berpikir out of the box ya, berpikir tentang inovasinya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian skill bisnis ya, gimana sih gitu kita caranya jualan gitu ya, bisa menjual ini, gimana caranya kita mengenerate profit, kayak gitu. Ini kira-kira semua yang ada di sini ya. Lalu juga dia juga harus ngerti dong yang namanya desain, walaupun bukan dia yang mendesain karena kita kan punya desainer ya, tapi tetap aja namanya product manager itu dia harus ngerti nih kayak apa sih desain yang disenengin oleh user itu kan, user friendly desain itu seperti apa sih. Engineering juga dia perlu ngerti juga technical skill-nya kayak gimana ya, at least prosesnya lah ya supaya dia nggak buta-buta amat. Dan bisnis tadi yang aku bilang ya, karena si product manager ini harus make sure si barangnya bisa laku di pasaran.